Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang di luar, yang di karpet khusus ikhwan, kayaknya sepertinya di dalam masih bisa, yang di belakang rapat ke depan. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Ini yang ketiga kalinya Syekh dari Palestina hadir di Lontar Raya. Walaupun di Lontar banyak orang Arab, ini insya Allah hadir orang Arab asli beneran. Insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan dengarkan tausiah Taibah ya, Al-Fawras ya, insya Allah akan ceramah di tengah-tengah kita. Mohon disimak. Ditempatkan langsung oleh Akhina Ardi, beliau langsung dari sahabat Al-Aqsa. Jazakumullah khairan katsiran. Dan ingat, acara ini juga diselenggara berkat kerjasama Masjid Al-Barkah. Terima kasih kepada DKM Masjid Al-Barkah, juga Rismal, Remaja Islam Masjid Al-Barkah, juga kerjasama dengan sahabat Al-Aqsa. Dan acara hari ini juga kita akan galang dana. Yang menarik adalah yang datang Syekh dari Palestina. Harusnya kan galang dananya khusus Palestina, tapi ini insya Allah ada juga galang dana untuk saudara-saudara kita di Suriah. Jadi galang dana hari ini untuk saudara kita di Palestina dan Suriah. Jazakumullah khairan katsiran. Kepada Akhina Ardi, pada tafadhol Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu layarnya siap, saya izin mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا رب العالمين. أما بعد. Al-Mukarramun, para kiai, para asatidz wal ustadzat, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Barkah dan seluruh pengurusnya, juga hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam tahun ketiga kita berjumpa diimami oleh Imam Palestina. Setelah 2 tahun yang lalu kita sudah diimami oleh Syekh Islam Al-Uwaidah. Tahun lalunya diimami oleh Syekh Anas Khalifah, dan kali ini diimami oleh imam kita Syekh Qutaibah. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mungkin di sebagian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bertanya-tanya, ini dalam rangka apa? Izinkan saya untuk kembali ta'aruf singkat. Kami dari Sahabat Al-Aqsa, sebuah yayasan atau jaringan silaturahim keluarga-keluarga di Indonesia dan keluarga-keluarga di Palestina dan Suriah. Ada program tahunan yang alhamdulillah sudah berjalan sekitar 6 tahun yang lalu. Kami mendatangkan imam-imam Palestina dan Suriah. Namun 2 tahun terakhir
Kami hanya mendatangkan imam Palestina saja. Tujuannya adalah kembali mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahim antara Indonesia dan Palestina dengan kehadiran para imam di berbagai kota. Tahun ini kita kedatangan 12 imam yang kita sebar di berbagai kota, di antaranya Jabodetabek, Balikpapan, Bali, Timika, Surabaya, Solo, Semarang, Yogyakarta, dan lain-lain. Di antara tujuannya juga, insya Allah kita harapkan dari para imam itu nantinya akan sharing bagaimana yang mereka alami berkaitan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis. Terakhir juga kita mengajak seluruh jamaah, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berturut serta mendukung, memberikan kekuatan kepada saudara-saudari kita di sana dengan bantuan yang konkret, yaitu kita ajak untuk galang dana. Insya Allah kita akan menyalurkannya 100% tanpa mengurangi 1% pun, tanpa mengurangi 1 rupiah pun untuk urusan yang lain, insya Allah. Langsung saja kita beri kesempatan kepada Syekh kita untuk memulai tausiahnya. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ابتداء أحمد الله عز وجل أن يحصل هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالكم وفي أوقاتكم وفي أعمالكم. أشكركم على استقبالكم، وأشكر جميع صحابة الأقصى هذه الجمعية المباركة على استضافتهم لنا في هذا البلد المبارك أندونيسيا. ونحن مجموعة من الأئمة أتينا من الأردن ومن فلسطين زيارة لكم، إمامة في التراويح، إلقاء لبعض المحاضرات. أعرفكم بنفسي، أنا قتيبة محمود من فوارس من المملكة الأردنية الهاشمية. عمري 22 عام ومتخصص في الفقه وأصوله. بارك الله فيكم وأشكركم. Setelah mengucapkan salam, beliau memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan semoga apapun yang kita lakukan untuk acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu kita, amal-amal kita. Kemudian beliau juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya untuk jamaah Masjid Al-Barakah atas sambutannya yang begitu hangat, karena beliau datang dari jauh. Ketika melihat sambutan yang begitu semangat, begitu militan dalam penyambutan ini, beliau sama sekali tidak merasakan pergi ke negara orang lain, tapi seperti sedang mengunjungi keluarganya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Al-Aqsa yang khusus mengundang beliau sebagai imam di bulan suci Ramadan ini. Beliau melanjutkan dengan perkenalan. Nama beliau adalah Syekh Qutaibah bin Mahmud bin Husain Abul Fawaris. Beliau saat ini berusia, ada yang tahu Pak? Berusia 22 tahun. Sebenarnya belum menikah Pak. Jadi baru saja lulus beberapa hari yang lalu dalam bidang fikih dan usul fiqh. Alhamdulillah dapat hasil cum laude. Dan saat ini sedang fokus melakukan penelitian di bidang fikih, yaitu khususnya 4 mazhab. ابتداء قبل أن نبدأ بالمحاضرة هناك 3 أسئلة. Sebelum kita berbagi informasi, izinkan beliau untuk mengajukan beberapa pertanyaan sebagai murojaah. Kita kan udah 2 tahun didatangi oleh Imam Palestina, udah memberikan beberapa materi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Nah, beliau mau nanya sebagai bentuk ilmu pengetahuan, karena salah satu peran penting dalam ilmu pengetahuan yaitu murojaah, yaitu mengulang kembali pelajaran-pelajaran, bukan hanya Al-Quran Pak, bukan hanya hadis. Jadi hafalan-hafalan pelajaran juga perlu di murojaah. Beliau ingin mengajukan pertanyaan. Tafadhal. السؤال الأول: أين هي الشام وما هي الدول المعاصرة التي تمثل الشام؟ Pertanyaan pertama,
DKM nyediain hadiah nggak? Pertanyaan pertama yaitu di manakah saat ini keberadaan negeri Syam? Ada yang tahu Pak? Jadi boleh angkat tangan? Sebagian Irak, sebagian Syria, sebagian Di pantai Al-Qadar dari Bapak min Irak, Bapak min Turkiya, Bapak min Suriah, apa lagi? Dari Palestina, dari Mediterania, apa lagi? Udah. جوابك في صح وفي غلط. أنا أنصح والدك إذا موجود والدك الآن بيننا يدرسك جغرافيا لأنك سيء بالجغرافيا. Jadi jawabannya setengah benar setengah salah katanya. Masih ada yang kurang lah intinya. Ada lagi? Bapak? Syria, Yordania, Palestina. 3. Suriah, Urdun, Palestina. Oke. ممتاز بس. Mumtaz. Illa? بقي واحد. Sisa 1. صغيرة هي. Apa? Dibantu. Jadi saat ini nanti hadiah dibagi-bagi katanya. Saat ini keberadaan negara Syam ada di sini. هذه دول الشام وهي بالترتيب يعني بالترتيب سوريا وفلسطين والأردن ولبنان. الشام لها فضائل عدة. عد العلماء رحمهم الله للشام أكثر من 30 فضيلة. عد العلماء 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها صحيحة عن الشام. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام. قال الصحابة لأي شيء ذلك يا رسول الله؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها وفي آخر الزمان ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. Kita bisa melihat di peta ini keberadaan negeri Syam saat ini berada di intinya adalah 4 negara. Yang pertama Suriah, kemudian Palestina, kemudian Jordania, lalu Lebanon. Tadi yang dijawab Mas itu ada benarnya, sebagian dari Turki, sedikit dari Irak, ada juga dari Sinai, dari Mesir juga ada sedikit. Tapi yang mayoritas adalah Suriah, Palestina, Jordan, dan Lebanon. Nah, insyaallah. Kemudian beliau menjelaskan di antara keutamaan negeri Syam banyak sekali disebutkan oleh para ulama, tidak kurang dari 30 hadis, semuanya mayoritas sahih tentang keutamaan negeri Syam. Di antara redaksi hadis yang beliau sebutkan adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ya tuba li Syam, beruntunglah negeri Syam, beruntunglah negeri Syam, beruntunglah negeri Syam." Diulangi 3 kali. Sahabat bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah Syam menjadi negeri yang beruntung?" Rasulullah menjawab, "Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayapnya menaungi negeri Syam." Kemudian disebutkan lagi ada salah satu redaksi hadis, yaitu nanti di akhir zaman turun Isa di salah satu titik negeri Syam di Menara Putih, yaitu bagian timur kota Damaskus. Beliau mau ngasih hadiah. Katanya begini hadiah ini. Ambil satu katanya Pak hadiahnya. أين يقع
الأقصى. هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثاني أين يقع المسجد الأقصى المبارك؟ Soal yang kedua adalah di manakah وما هو في هذه الصورة يعني؟ letak Masjidil Aqsa? Jawabannya Yerusalem. Kita mau di sini, maksudnya mana yang Masjidil Aqsa? Ayo angkat tangan, Pak. Kubah hijau yang sebelah mana? Kemana? Ini? Apa ini? Ini? Nah, pokoknya ada Masjidil Aqsa. Salah jawabannya. Ayo. Ada yang jawab. Mana kemana jawab ya nih? Ada Masjidil Aqsa. Masih salah. Jadi manakah Masjidil Aqsa? Jadi kan kita selama ini kan membicarakan Masjidil Aqsa, keutamaan-keutamaannya, terus juga fadilah-fadilah dari Masjid Sam, dari Masjidil Aqsa. Ternyata ketika ditanya Masjidil Aqsa yang mana? Ternyata jawabannya banyak yang salah. Ada yang tahu? Sebelah Masjid Al-Barkah. Yang paling depan yang ini, Pak. Ini. Ini. Iya. Ini. Oke, masih salah. Jerah? Semua yang dimasuk di kotak itu. Kullu ma fi sur. Masya Allah. أحسنت ممتاز. Benar, jawabannya benar. اليهود يحاولون دائما طمس هوية المسجد الأقصى. إذا تلاحظوا اليهود دائما أو حتى الإعلام دائما إذا أراد أن يمثل المسجد الأقصى لا يأتي إلا بصورة للقبة الصفراء، فأصبح الناس يتخيلون أن القبة الصفراء هي فقط المسجد الأقصى، وباقي ما داخل السور ليس هو المسجد الأقصى، والأقصى هو كل ما حواه السور. هذا المخطط باللون الأحمر، والأخ له جائزة ممتازة. Jawaban dari siapa namanya, Pak? Tadi Yahya. Ismu Yahya. Sahafi. Nah. Enggak boleh dapat hadiah katanya. Jawabannya Mumtaz, benar sekali bahwa yang disebut Masjid Aqsa adalah semua yang ada di dalam garis merah ini. Komplek yang seluas 14,4 hektar ini adalah yang disebut Masjid Aqsa. Selama ini yang kita tahu ketika kita browsing ataupun cari di Google, ketika ketik Masjid Aqsa hanya muncul Qubatus Sakhra. Ini merupakan pembodohan yang dilakukan oleh Yahudi kepada orang-orang yang awam. Ketika kita cari, kita hanya mempercayai Google saja. Nah, padahal udah dikuasain gitu bahwasanya yang keluar hanya Qubatus Sakhra. Kalau kita jawab Masjid Aqsa di mana? Jawaban kita antara Masjid Qubatus Sakhra Dome of the Rock ataupun Masjid Al-Qibli yang didirikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jawabannya benar, tapi hanya 20%. Yang benar adalah seluruh komplek yang ada di garis merah ini adalah Masjidil Aqsa. Di antaranya juga ada di sebelah bawah sini dinding peratapan yang kita kenal dengan tempat ibadahnya Yahudi. Dulunya ada Bawaba Buraq, ada gerbang Buraq namanya. Tempat Rasulullah SAW ketika Isra parkir Buraq di gerbang ini, dinamakan Buraq di bawah sini. Jadi kita di tahun ketiga ini kembali menegaskan bahwa yang disebut Masjidil Aqsa adalah seluruh wilayah yang ada di komplek yang dibatasi garis merah ini. نعطي السؤال الثالث ثم نتحدث عن الأقصى بالجملة. السؤال الثالث: كم أجر الصلاة بالمسجد الأقصى؟ يعني الصلاة في هذا المكان لها أجرها العادي، لكن في المسجد الأقصى كم أجر الصلاة فيه؟ Pertanyaan ketiga, kalau kita sholat di Masjid Al-Barkah, sekali sholat itu kan 1 pahala, Pak. Pertanyaannya, berapa pahala sholat sekali sholat di Masjid Aqsa? Berapa? Khomsmiyah. Mumtaz, luar biasa, benar jawabannya. Jadi, المسجد الأقصى قال الله عز وجل في كتابه عنه:
Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang penuh berkah yang Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan keberkahannya dalam surat Al-Isra ayat pertama, yaitu artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan kekuasaan kami, diantaranya yaitu keberkahan Masjid Aqsa. Jadi keberkahan Masjid Aqsa bukan hanya terletak pada di dalam garis merah ini saja, Pak. Keberkahan Masjid Aqsa sebagaimana Allah sebutkan langsung dalam surat Al-Isra ayat pertama meliputi seluruh penduduk yang ada di sekelilingnya, ya Yerusalem, ya Gaza, ya Nablus, ya Ramallah, semuanya dapat kecipratan keberkahan dari Masjid Aqsa. Jadi kalau kita undang salah satu penduduk Syam, imam-imam Palestina, kita undang ke Indonesia mendatangi Masjid Al-Barkah, insya Allah kita harapkan keberkahan dari penduduk negeri Syam, insya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. مسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وأجر الصلاة فيه ب500 صلاة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ال1000 صلاة أجر ال1000 صلاة فهو للمسجد النبوي، والمسجد الحرام بمكة المكرمة أجر الصلاة فيه ب100,000 صلاة، فتكون 100,000 لمكة المكرمة للمسجد الحرام، 1000 للمسجد النبوي، 500 لهذا المكان المبارك. Di antara keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diperkenankan, tidak dianjurkan, tidak perlu bersusah payah kita melakukan sebuah perjalanan untuk tujuan ibadah kecuali untuk tujuannya 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau ada salah satu jamaah Masjid Al-Barkah ingin melakukan ibadah ke Masjid Al-Aqsa dengan susah payah, misalkan dari sini jalan kaki ke depan gangan, dari depan gangan naik ojek ke stasiun, dari stasiun naik ojek lagi ke terminal, nyambung lagi ke bandara, dari bandara delaynya 3 jam. Nah, susah payah baru nyampe sampai sana, dapat pemeriksaan yang begitu ketatnya oleh Zionis sampai akhirnya masuk. Terus sholat di Masjid Aqsa itu dibolehkan, Pak. Tapi kalau selain 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, nggak perlu melakukan susah payah perjalanannya untuk melakukan ibadah. Karena masjid ini terdapat begitu kemuliaan, terdapat begitu keutamaan-keutamaan, maka Rasulullah SAW langsung yang bolehkan bersusah payah menuju 3 masjid ini. Pahalanya disebutkan tadi, sholat di Masjidil Haram berpahala 100.000 sekali sholat. Kemudian sholat di Masjid Nabawi memiliki pahala 1000 sekali sholat, dan sholat di masjid yang penuh berkah ini di Masjidil Aqsa yaitu 500 sholat. Al-Masjid Al-Aqsa huwa mi'raj Nabi sallallahu, huwa makan mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama', wa huwa al-makan alladhi usriya ilayhi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah al-Mukarramah fi dabbat al-buraq. وهناك حائط في المسجد الأقصى يسمى بحائط البراق. المسجد الأقصى سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أي المسجدين بني أولا؟ قال المسجد الحرام، قد بناه كما هو معروف إبراهيم وإسماعيل. قالوا يا رسول الله ثم أي المساجد؟ فقال المسجد النبوي. قالوا يا رسول الله كم بينهما؟ قال 40 عاما. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat diisrakan oleh Rasulullah SAW. Masjid Al-Aqsa juga tempat di mana Rasulullah SAW menjadi imam sholat bagi para nabi yang lain.
kita sudah menyebutkan tadi, beliau menyebutkan kembali bahwa di antara tembok-tembok yang ada di komplek-komplek Masjid Al-Aqsa ini ada tembok buruk namanya, tempat naruhnya buruk ketika Rasulullah SAW Isra. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, masjid apa yang paling pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara Masjidil Haram kemudian dibangunnya Masjid Aqsa? Jaraknya selama 40 tahun. طبعا ماذا يحدث في المسجد الأقصى؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يعلم جوابه كل مسلم، وسيحاسبنا الله عز وجل يوم القيامة عن ماذا فعلنا تجاهه وهل تتبعنا أخباره. المسجد الأقصى يعرض الآن لعمليات حفريات من اليهود بحثا عن الهيكل المزعوم، يزعمون أنه لسليمان عليه السلام، ولكنه في الحقيقة أصلا غير موجود أبدا. فالمسجد الأقصى كل يوم به حفريات، كل يوم به أسرى، كل يوم به تضييق على المسلمين، كل يوم لا يسمحون للرجال بالدخول إلا فوق 50 سنة 50 سنة، والنساء لا يسمحون للنساء بالدخول إلا من هن فوق 40 سنة تقريبا أو 45 سنة. Kita telah mendengarkan beberapa keutamaan Syam disusul dengan keutamaan Masjidil Aqsa. Saat ini kita ingin mengetahui apa yang sedang terjadi di Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang ada di layar ini, Masjidil Aqsa saat ini sedang mengalami banyak sekali penistaan-penistaan, penghinaan-penghinaan, penjajahan-penjajahan. Di antaranya saat ini ongoing, masih berlanjut pengerukan tanah di bawah komplek Masjid Aqsa. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu Zionis Yahudi laknatullah alaihim mengklaim bahwa di bawah Masjid Aqsa ada peninggalan Nabi Sulaiman yang merupakan leluhur mereka. Jadi dengan tujuan itu mereka melakukan penggalian tanah. Hampir semua komplek Masjid Aqsa itu sudah habis. Jadi di bawah Masjid Aqsa itu kopong, Pak. Kopong. Tidak mustahil jika nanti terjadi gempa atau musibah bisa roboh. Jadi beliau menjelaskan hampir setiap hari juga terjadi berbagai macam penyerangan-penyerangan terhadap kaum muslimin, penistaan terhadap masjid kita. Hampir setiap hari juga ada orang yang dipenjarakan, baik laki-laki maupun perempuan. Ada anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, ada istri-istri yang ditinggal syahid insyaallah oleh para suaminya, yang mana tujuannya adalah membumi hanguskan muslimin dari tanah suci kita, yaitu tanah Al-Quds yang berada di sekeliling Masjidil Aqsa. Hal ini perlu diketahui, beliau tambahkan, perlu diketahui oleh seluruh muslimin agar kita tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana, dan juga agar kita tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk membela masjid tersuci kita. Kita telah mengetahui bahwasannya kesuciannya, keberkahannya bukan klaim dari gubernur, bukan klaim dari presiden, bukan yang mengatakan siapa, kiai, bukan yang mengatakan ustaz, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah langsung yang mengatakan keberkahan Masjid Al-Aqsa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam وهو نص بهذه الثلة التي تدافع عن الأقصى والتي تدافع عن قضاياه، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قيل فأين هم يا رسول الله؟ قال هم ببيت المقدس أو في أكناف بيت المقدس. Di antara keutamaannya juga bagi penduduk Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, ada satu hadis yang menerangkan bahwa nanti ada satu kelompok yang senantiasa konsisten, istiqomah, membela yang hak, membela akidah umat Islam, mewakili seluruh umat Islam di dunia ini. Di garis depan sana mereka adalah penduduk Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. هذه صور لعناصر الجيش الإسرائيلي وهم يدخلون للأقصى بأحذيتهم. طبعا هذه الصورة هي طعنة في جبين كل مسلم إذا لم يدافع عن المسجد الأقصى، وإذا لم يدعم هذا المسجد الأقصى سيسألك الله عز وجل يوم القيامة ماذا فعلت للأقصى. والله العظيم الله عز وجل قال
وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الله عز وجل أيضا أحصاه الله ونسوه والله سنسأل كلنا ماذا فعلت للأقصى؟ أين أنت من الأقصى؟ أين أنت من قتل بالأقصى؟ ماذا فعلت له؟ فقط شاهدت التلفاز وقلت رحمهم الله ثم أغلقته، هذا لا يمكن أن يتصور من المسلم أبدا. Ini adalah salah satu fenomena penistaan, penghinaan terhadap masjid kita tercinta. Kita bisa membayangkan jika ada satu orang saja yang memasuki Masjid Al-Barkah tanpa melepaskan sepatunya. Kita tidak tahu apakah sepatunya habis nginjak kotoran-kotoran yang ada di luar sana, habis nginjak air-air baul, air-air kencing yang ada di luar sana, lalu masuk Masjid Al-Barkah tanpa lepas sepatu. Apa yang kita rasakan? Dan ini sering sekali dilakukan oleh Zionis sampai saat ini. Mereka memasuki masjid tercinta kita, masjid tersuci ketiga umat Islam, tanpa melepaskan sepatu. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kita tidak ada sama sekali kepedulian terhadap Masjidil Aqsa, masjid tercinta kita, jangan sampai nanti di akhirat kelak kita akan ditanya pertanggungjawaban kita terhadap Masjid Aqsa. Di mana kita saat Masjid Aqsa diinjak-injak oleh Zionis? Di mana kita saat saudara-saudari kita dibunuhi, ditembaki oleh Zionis? Di mana kita saat seluruh penduduk Muslim di belahan dunia sana menjerit kesakitan, kepedihan mereka rasakan sendiri, sementara kita di sini hidup nyaman, hidup tenang. Kita berusaha, berupaya sebisa mungkin, semampu mungkin untuk turut serta mendukung saudara-saudari kita di sana agar nanti di akhirat kelak kita tidak ditanyakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول الإمام مالك رحمه الله يقول سلمان الفارسي رحمه الله إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. Ini ada motivasi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tanah suci tidak mensucikan apapun. Jadi kita tadi mendengarkan betapa masjid kita begitu sucinya di mata Allah dan Rasulullah. Kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, tapi kesucian tanah Al-Quds, kesucian bumi Syam, kesucian Masjid Aqsa sama sekali tidak berpengaruh untuk kita di akhirat kelak. Yang berpengaruh tetap kembali kepada amalan-amalan kita. Maka apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di bumi Syam sana? Masih ada waktu. Insyaallah konsep depannya. Ini alhamdulillah izinkan kami untuk menayangkan laporan-laporan bantuan yang berasal salah satunya juga dari sahamnya jamaah Masjid Al-Barkah. Kita mengirimkan bantuan dari sahabat Al-Aqsa, menyalurkannya bantuan musim dingin garis depan. Bisa kita lihat tahun 2015, tahun 2016 musim dingin berlangsung kisaran November, Desember, Januari, dan Februari. Alhamdulillah telah sampai semua bantuannya. Semua berasal dari infaknya rakyat Indonesia. Kami dari sahabat Al-Aqsa hanya menjadi jembatan saja dan tidak memotong sedikit pun, insya Allah. Tadi dalam bentuk sembako, sekarang ini dalam bentuk bidang pendidikan. Kita menguliahkan 30 mahasiswa Gaza di Sudan yang mengambil jurusan kedokteran. Tujuannya apa? Tujuannya ketika mereka nanti sudah menguasai bidang medis, bidang kedokteran, nanti ketika pulang langsung berjihad dengan bidangnya masing-masing. Karena kita telah mengetahui banyak sekali rumah sakit, klinik-klinik yang dibombardir oleh Zionis. Padahal itu merupakan salah satu media penting untuk membela, untuk menopang korban-korban luka lainnya. Di antaranya juga ada markas tahfiz Al-Quran Ustadz Abdullah Said di Masjid Hamzah Ad-Daraj Gaza. Ini adalah salah satu ustadz yang
menginfakkan sebagian hartanya khusus untuk tahfidzul Quran. Makanya beliau minta kenang-kenangan. Boleh nggak kalau misalkan ada satu banner yang bernama beliau, kami sanggupi karena memang beliau rutin memberikan bantuan-bantuan. Di antaranya juga ada Markas Tahfidz Al-Quran Ustadz Amin Bahrun, salah satu yang menjadi muhsinin atau dermawan kita yang selalu menginfakkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita di sana. Apakah boleh juga ya? Insya Allah, ahlan wa sahlan. Di antaranya juga ini ada apresiasi para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, udah ada yang panen ini Pak. Udah ada yang bisa kita panen. Maksudnya bukan harimnya Pak, panennya itu hafalannya. Udah ada yang selesai hafalan 30 juz, kita kasih apresiasi biar lebih semangat, biar jadi mujahidah yang membela Gaza, Palestina dan sekitarnya insya Allah. Udah pada selesai hafalannya. Bukan hanya yang muda-muda saja, tapi juga ada anak kecil sudah selesai hafalan. Kemudian juga ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini gak kalah semangat, terus ngafal Quran. Ada kurban garis depan, kita salurkan juga. Yang ingin berkurban nanti Idul Adha, insya Allah kami salurkan siap untuk ini ada bukti nama-namanya. Kita buatkan banner kecil sebagai bukti para korban, langsung dibagikan ke saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ada rumah sakit spesialis bedah Indonesia Malaysia bekerja sama dengan Haluan di Malaysia. Ada TK Bintang Al-Quran juga yang sama bergerak di bidang pendidikan. Alhamdulillah ini adalah TK pertama yang didirikan oleh rakyat Indonesia, 100% biayanya oleh rakyat Indonesia. Insya Allah saham Masjid Al-Barakah itu udah masuk ke anak-anak kita ini. Ini anak-anak kita di Jabaliyah, Gaza. TK Bintang Al-Quran, Najmul Quran. Paket sembako Ramadan tahun lalu, insya Allah yang tahun ini akan menyusul segera. Kita belum mendapat laporan ya, untuk yang tahun ini. Yatim Syuhada, Akademi Al-Quran dan Syariah. Kenapa sih harus Al-Quran? Kenapa sih harus Syariah? Kenapa harus belajar agama saja? Kenapa nggak belajar misalkan yang senjata-senjata gitu? Karena Al-Quran ketika kita tanyakan kemarin ada 3 imam Gaza langsung yang datang sini. Bagaimana keadaan para hufazul Quran di sana? Alhamdulillah, meskipun kami dalam keadaan yang sangat mencekam, serangan ada saja, ada yang dibunuh setiap hari, ada yang dipenjara setiap hari, kami tidak putus untuk membuka tahfiz Al-Quran di setiap musim panas. Kami terus geber, gaspol itu hafalan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah satu-satunya penguat kami di sana. Kami tidak punya senjata yang memadai seperti tentara-tentara Zionis, tapi Al-Quran membuat kami lebih tegar, membuat kami lebih kuat untuk menghadapi mereka. Dan insya Allah atas izin Allah kami akan terus maju, akan terus kuat mempertahankan akidah umat Islam di garis depan Gaza insya Allah. Ini terakhir beritanya, ada tandon air dari kita juga menyalurkan pembagian tandon air dan pengantaran air minum musim panas Gaza. Baru kemarin Pak, baru bulan kemarin kita dapat informasi bahwasannya hanya 3% air di Gaza yang layak minum. Nah, tentu keadaan ini sulit dibayangkan untuk orang-orang apalagi yang berada di daerah pegunungan yang tinggal hidup airnya. Kalau di Gaza 3% aja yang layak minum. Maka atas dasar arahan para ulama, mereka menyarankan untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk air. Alhamdulillah kita telah menyalurkan. Lagi-lagi yang tahun lalu atau yang mungkin continue memberikan infak dari jamaah-jamaah Masjid Al-Barakah, insya Allah nggak akan lari kemana-mana uangnya, semuanya kita salurkan untuk mereka. Satu drum kita berikan untuk satu keluarga. Langsung diminum, senang banget dikasih air yang layak minum. Masya Allah. Alhamdulillah semua bantuan telah kita salurkan. Mereka bertahan, kita kuatkan. Insya Allah Allah menangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami sahabat Al-Aqsa.